Oke, di mana kuliah kita ini 16 kali pertemuan, dan ini yang ada di layar Anda sekarang itu adalah rencana pembelajaran semester. Nah, untuk pertemuan pertama di sini ada beberapa materi yang menjadi pokok pembahasan kita. Yaitu yang pertama adalah tentang konseptual filsafat penelitian. Di sini kita membahas tentang konsep penelitian dengan materi filsafat penelitian, layarnya pendekatan penelitian kualitatif, penelitian dan pencarian kebenaran, kebutuhan dalam penelitian. Nah, ini waktu kita ada 60 menit, nanti sisanya untuk kita dilakukan untuk belajar mandiri nanti sisanya. Pertemuan kedua itu adalah memahami teorisasi dalam penelitian kualitatif. Di sini ada beberapa materi yang menjadi pokok pembahasan kita adalah teori penelitian kualitatif, bagaimana kategori model teori, penggunaan, sistematika, ragam teori, teorisasi, dan aliran teori yang mendasar. Nah, untuk pertemuan ketiganya, ini kita membahas sedikit permasalahan dan topik penelitian. Di sini saya akan memberikan Anda gambaran tentang bagaimana kita itu melihat sebuah permasalahan untuk menjadi rencana dalam sebuah penelitian nanti. Saya akan di sini memberikan penjelasan dan topik penelitian dan kesulitan yang dihadapi. Jadi materinya ada substansi, Bluetooth mode connected. Tingkat unit analisis masalah kualitatif, pertimbangan memilih masalah, ada sumber topik dan masalah penelitian, hal ihwan oleh masalah. Pertemuan keempat, kita menganalisis desain penelitian kualitatif dan realitas sosial kualitatif. Nanti materinya di sini ada substansi desain penelitian, mengkonstruksi desain penelitian kualitatif, karakteristik realitas sosial sebagai data kualitatif. Disconnected. Pertemuan kelima, di sini kita membahas kombinasi metode pengumpulan data untuk jenis kualitatif dan pelaksanaan penelitian kualitatif. Materinya nanti ada relasi metode pengumpulan data dan teknik analisis data. Nanti di sini ada bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data dan bagaimana untuk menganalisis data dengan berbagai teknis nanti yang saya akan jelaskan. Dan nanti ada bagaimana metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan bahan visual, penelusuran data, dan juga penelusuran data secara online. Nah, ada materinya pengumpulan data penelitian deskriptif, kualitatif, dan pengumpulan data penelitian kualitatif, verifikatif, dan pelaksanaan penelitian yang bersifat grounded research. Pertemuan ke-6, di sini ada menganalisis data kualitatif, fokus untuk kita analisis data kualitatif. Nanti materinya ada strategi umum analisis kualitatif, strategi analisis kualitatif dan kritik terhadap analisis Miles dan Haberman, serta Moleong. Nanti ini tokoh ini. Ada data kualitatif, data deskriptif. Nah, bagaimana pengaruh Haberman dalam strategi analisis kualitatif, pendekatan analisis dan kategorisasi metode analisis, ragam metode analisis, alternatif menggunakan metode gabungan. Untuk pertemuan ke-7, di sini kita akan sedikit memahami tentang rancangan pengujian keabsahan data atau triangulasi, biasanya disebut triangulasi. Materinya di sini ada uji keabsahan data triangulasi hasil penelitian dan uji keabsahan penelitian. Nah, untuk pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, untuk pertemuan ke-9 di sini kita fokus membahas tentang jenis lain dari penelitian kualitatif, yaitu namanya kuantitatif. Nah, untuk pertemuan ke-9. Nah, sekarang bagaimana kita di sini yang diharapkan dari pertemuan kita ke-9 ini adalah kemampuan mengelompokkan skala pengukuran kuantitatif dengan dengan pokok pembahasannya tentang berbagai jenis pengelompokan dan skala pengukuran data untuk penelitian kualitatif. Materi-materinya nanti ada data pengelompokan data, ada metode pengumpulan data, ada skala pengukuran data, dan instrumen penelitian untuk mengetahui populasi dan sampel, cara mengambil populasi dan sampel.
untuk yang ke-10 di sini Anda diharapkan mampu membuat dan menjelaskan sebuah hipotesis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan bentuk dalam konteks penelitian. Nanti di sini kita akan membahas tentang bagaimana menguraikan hipotesis, memutuskan sebuah hipotesis, terus mengetahui jenis-jenis hipotesis dan bentuk-bentuk hipotesis. Untuk ke-11, nanti di sini yang diharapkan adalah Anda mampu menerapkan uji instrumen penelitian. Nah, di sini dalam materinya kita akan membahas tentang bagaimana instrumen penelitian nanti di sana, jenis-jenis validasi dan reliabilitas data, teknik pengumpulan dan validasi dan reliabilitas data, dan itu teknik pengumpulan validasi dan reliabilitas data. Ini teknik instrumen. Untuk ke-12, nanti di sini kita Anda diharapkan mampu mengolah data dari lapangan mentah, mulai dari editing, coding, mentabulasi data sampai interpretasi nanti. Nah, di sini ada materinya pengolahan data dan analisis data kuantitatif dan teknik-teknik atau jenis uji-uji statistik yang kita gunakan. Pertemuan ke-13, Anda diharapkan mampu menerapkan uji statistik deskriptif berdasarkan jenis data yang digunakan. Nah, materinya adalah analisis statistik deskriptif, teknik atau uji statistik parametrik. Ke-14 di sini Anda mampu menerapkan uji statistik parametrik. Nah, ada materinya analisis korelasi sederhana, analisis korelasi berganda, analisis regresi. Yang ke-15 menerapkan uji statistik non-parametrik. Di sini ada coefficient korelasi Spearman, penelitian, kolomograf, Smirnov, 2 sampel, uji tes krusial WOS, dan uji median ekstensor. Jadi untuk analisis data kuantitatif ini, dimulai dari pertemuan ke-9 sampai ke-15 ini, Anda sudah punya dasar tentang statistik kemarin, sudah diberikan oleh Ibu Yunia, mata kuliah statistik, dan di sini ada sedikit pengulangan nanti bagaimana metode menguji statistik di dalam sebuah penelitian. Mohon dimatikan dulu speakernya semua, supaya fokus kita. Tolong speakernya dimatikan. Nah, perbedaannya di sini kan kalau kualitatif kan kita menganalisis dengan berupa mencari makna, kalau di sini yang kita di kuantitatif kan kita biasanya menggunakan angka-angka gitu dan melibatkan uji statistik. Oke, ini yang menjadi RPS rencana pembelajaran semester kita di semester 5 ini, khususnya di mata kuliah metode penelitian sosiologi, karena harapannya di sosiologi juga bukan hanya bertumpu pada satu metode penelitian kualitatif, tetapi dua penelitian, yaitu yang jenis kualitatif dan kuantitatif, bisa Anda terapkan. Itu yang diharapkan. Baik, saya ke ini dulu. Bentar. Di sana, ya bentar. Di sana sudah ada, saya belum buka ya, saya belum buka pertanyaan nanti dulu. Baik, itu dulu ya. Nanti untuk kontrak perkuliahannya, bagaimana tata tertib perkuliahannya Anda bisa lihat di pada LMS, sudah saya uploadkan ke Anda. Di sana Anda bisa membaca. Harapannya nanti dalam jenis penelitian yang kita bahas ini, ada juga nanti kita akan lakukan, kalau bisa direncanakan dari sekarang untuk turun ke lapangannya. Nanti diskusinya, koordinasinya, bagaimana kita mengaturnya nanti mulai sekarang, mulai Anda rencanakan untuk kita bisa terjun ke lapangan gitu kan, dan memilih lokasinya juga nanti yang aman, nyaman juga untuk lokasinya gitu kan, yang lokasinya tentunya penuh dengan fenomena juga yang bisa kita lakukan dalam penelitian. Namun tidak secepat itu kita akan terjun ke lapangan. Tentunya Anda harus saya bekali dulu dalam perkuliahan ini tentang metode penelitian sosiologi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke.
Untuk perencanaan dulu ada yang mau Anda tanyakan sebelum kita lanjut ke materi? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya santai aja ya sambil supaya sambil sedikit merokok ini. Baik, saya share screen materinya. Bisa dilihat semua kan? Materinya bisa dilihat semua, guys. Bisa, Pak. Oke. Baik, materi pertama kita ini tentang filsafat penelitian. Untuk mempelajari filsafat penelitian, metode penelitian ini untuk sebagai fondasi utamanya, dasar utamanya kita memahami tentang penelitian itu, kita harus paham dulu tentang filosofis dari sebuah penelitian gitu kan. Dan ini juga dari berbagai mata kuliah, untuk pertamanya harus memahami tentang filosofis lebih dahulu. Karena ini adalah dasar untuk membuka awal, sebagai pembukaan awal dalam penelitian, dalam materi kuliah kita. Baik. Nah, sebagai pendahuluan di sini Anda dan kita sebagai kapasitas keilmuan, mohon dimatikan dulu anunya. Sangat mengganggu sekali. Jadi kan kurang bagus juga Pak, maaf Pak ya. Ya, mohon dimatikan. Oke. Nah, sebagai pendahuluan kita dalam penelitian kualitatif, tentunya kita di sini adalah memiliki kapasitas sebagai ilmuwan dan sebagai manusia yang berilmu dan beriman di sini kan, dan beramal saleh di atasnya. Selanjutnya, untuk mengembalikan manusia, kita sebagai manusia pada dunianya, yakni dunia ilmu pengetahuan, bahwa manusia diciptakan untuk semata-mata kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tentunya dengan sikap menerima kita itu sebagai ilmuwan terhadap segala kelebihan dan kekurangan sebuah ilmu pengetahuan itu sendiri, akan membuat ya kita semakin asik memburu semua hasrat ingin tahu. Ya, karena kita dibekali akal pikiran, tentunya semangat keingintahuan kita, hasrat ingin tahu kita itu ini selalu kita buru gitu. Dan juga menguji hasil penemuannya dengan imannya, dan tanpa henti-hentinya ya melihat segala ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita seraya mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar gitu kan, karena betapa luasnya gitu kan. Jadi itulah titik akhir dari hasrat keingintahuan kita itu adalah ucapan subhanallah, Allahu Akbar, karena sangat besar ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam filsafat kualitatif yang kita kenal di sini, yang memprakarsai filsafat kualitatif ini adalah Plato, ya bukan Plot ya, sorry, saya salah tulis. Plato yang orangnya yang humanis, dia banyak terpengaruh oleh tradisi pemikiran Jerman, gitu kan, kalau Plato, filsuf-filsuf ini. Nah, si Plato di sini memiliki sebuah pandangan terhadap manusia yang menempatkan kita sebagai manusia itu pada sisi humanistisnya daripada Homo sapiens.
Nah, yang memandang manusia dipengaruhi oleh rasionya karena manusia adalah makhluk idealisme. Nah, jadi kalau Homo sapien ini ya memandang manusia dari rasionya, ya kalau Plato apa namanya melihat ke sisi humanistisnya. Adapun di sini aliran beberapa filsuf juga yang bermunculan itu setelah Plato itu ada Edmund Husserl, Martin Heidegger, dan Merleau-Ponty. Ini adalah pelopor aliran-aliran fenomenologis. Nah, fenomenologis ini merupakan aliran filsafat yang mengkaji penampakan atau fenomena, yang mana fenomena dan kesadaran tidak terisolasi satu sama lain. Tapi di sini fenomena itu melainkan dia memiliki hubungan yang dialektis, secara dialektis. Nah itu ada beberapa tokoh filsuf yang melihat sebuah fenomena itu dan kesadaran yang tidak terisolasi. Nah, kalau melihat hubungan filsafat fenomenologis dengan filsafat ya, lainnya, seperti pada gambar yang Anda bisa lihat di sini. Jadi, fenomenologis yang menurut Edmund Husserl dan kawan-kawan itu memiliki hubungan dengan humanistis yang digagas oleh Socrates, Plato, Aristoteles itu pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Kalau Plato itu 429 sampai 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles 348 322 sebelum Masehi. Ada juga fenomenologis juga berhubungan dengan vitalisme yang dipelopor oleh Nietzsche, Bergson, Husserl, dan juga berhubungan juga dengan idealisme seperti Hegel, Fichte, dan Schelling. Kalau idealisme ini agak ke kiri-kirian. Nah, kalau kritisme ada Immanuel Kant di sini hubungannya. Nah, kalau yang empirisme ada di situ tokohnya David Hume, John Locke, dan Berkeley. Nah, kalau rasionalisme ada René Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Ini hubungan fenomenologis dengan filsafat-filsafat lainnya. Nah, bagaimana pandangannya fenomenologis ini? Fenomenologis ini memiliki pandangan terhadap sesuatu yang tampak, dan itu pasti bermakna. Dan itu pasti bermakna menurut subjek yang menampakkan fenomena itu. Karena setiap fenomena berasal dari kesadaran kita sebagai manusia. Sehingga sebuah fenomena pasti ada maknanya, pasti dia memiliki makna. Di belakang itu ada maknanya. Nah, itulah fenomena, pasti ada maknanya. Sebuah fenomena itu pasti ada maknanya. Nah, disinilah kehasratan riset-riset yang berjenis kualitatif lahir dari pandangan-pandangan fenomenologis. Akhirnya kualitatif itu berdasarkan pandangan fenomenologis yang berakar pada pemikiran Plato yang bersifat humanistis. Nah, apa yang menjadi kebutuhan kita dalam penelitian? Yang menjadi kebutuhan kita di dalam sebuah penelitian itu adalah objektif, faktual. Jadi objektif faktual ini adalah kita sebagai peneliti harus memiliki sikap yang objektif, dan peneliti mulai pembicaraannya berdasarkan sebuah fakta. Kita harus memiliki sikap objektif. Jangan sampai kita peneliti itu memiliki sikap yang subjektif. Kalau subjektif, ya kalau kita memiliki pandangan yang subjektif atau sikap kita subjektif terhadap peneliti itu,
di dalam proses penelitian itu kita akan mendapatkan data itu yang tidak valid gitu kan. Lebih banyak data-data yang kita hasilkan itu adalah data-data yang ngarang gitu kan. Artinya kenapa kita harus memiliki sikap objektif? Seorang peneliti harus berdiri di tengah-tengah kalau melihat sebuah fenomena. Dia harus berdiri di tengah-tengah tanpa mendukung fenomena yang satu dengan yang lainnya gitu kan, tanpa mendukung tanpa mendukung variabel yang satu dengan yang lainnya. Kita harus berdiri di tengah-tengah. Tentunya di sini kita harus berdasarkan sebuah fakta. Fenomena itu harus berdasarkan sebuah fakta, realita. Yang kedua, hal yang dibutuhkan dalam penelitian adalah open, fair, responsible. Artinya di sini kita sebagai peneliti harus bersikap terbuka terhadap berbagai saran. Jangan sampai kita itu tertutup ya. Kita harus terbuka terhadap berbagai saran, kritik dan perbaikan dari berbagai kalangan. Nah, begitu pula kita harus bersikap wajar, jujur dalam pekerjaannya serta dapat mempertanggungjawabkan semua pekerjaan secara ilmiah. Karena penelitian ini adalah pekerjaan secara ilmiah. Meneliti itu ada pekerjaan secara ilmiah. Kita harus jujur. Makanya dari sikap kita yang harus objektif itu harus berdiri tengah-tengah itu nanti mengarah kepada yang jujur sesuai dengan fakta. Berdasarkan fakta. Dan kita harus terbuka, jangan sampai kita anti kritik, anti saran gitu kan terhadap penelitian kita. Jadi setiap kritikan, setiap saran terhadap sebuah riset itu adalah masukan dari teman-teman. Dan itu sangat dibutuhkan dan itu ada perlakuannya di dalam metodologi penelitian. Seperti uji triangulasi, kebesaran data. Itulah di sana kita akan menerima saran, kritik terhadap pengumpulan data yang kita hasilkan. Yang ketiga ada curious, wanting to know. Sebagai peneliti harus memiliki sikap ingin tahu yang tinggi, terutama pada apa yang kita teliti, senantiasa haus akan pengetahuan-pengetahuan baru. Berarti bahwa peneliti adalah orang-orang yang peka terhadap informasi dan data. Jadi kalau kita haus dengan sikap ingin tahu yang baru, berarti kita adalah orang yang peka terhadap informasi dan data. Yang keempat, invite always. Jadi kita harus memiliki daya cipta, kreatif, dan senang terhadap inovasi. Senang terhadap gagasan baru. Hasil-hasil karya yang baru terhadap inovasi. Kita harus senang terhadap sebuah inovasi. Jadi tidak inovasi-inovasi itu yang kita hasilkan berdasarkan hasil temuan kita secara murni, bisa saja inovasi-inovasi itu berdasarkan hasil pengembangan. Ada penelitian ulang terdahulu yang kita kembangkan, itu juga inovasi. Kita tambah, gitu kan, penelitian itu juga masuk sebuah inovasi. Baik, selanjutnya, kemampuan peneliti sebagai seorang ilmuwan. Yang pertama, kemampuan peneliti sebagai seorang ilmuwan itu, peneliti itu harus think, harus critically, systematically. Jadi, seorang peneliti itu orang yang memiliki wawasan, gitu. Mempunyai kemampuan kritis dan dapat berpikir sistematis. Oleh karena itu Anda kuliah dalam rangka untuk melatih thinking Anda, kritis Anda, dan berpikir sistematis Anda. Oleh karena itu nanti setelah terakhir Anda melakukan sebuah riset penelitian. Nah, proses perkuliahan itu, proses Anda masuk di perguruan tinggi itu adalah semata-mata untuk menambah wawasan Anda, supaya Anda bisa memiliki kemampuan yang kritis dan dapat berpikir secara sistematis. Nah, kemampuan kedua dari peneliti itu able to create innovation. Peneliti harus memiliki kemampuan mencipta, karena harus selalu menemukan atau membuat penemuan-penemuan baru, inovasi. Yang ketiga,
communicates effectivity. Nah, peneliti itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi dan memengaruhi pihak dengan komunikasi itu. Jadi ada teknis pengumpulan data itu yang namanya wawancara itu. Jadi kemampuan komunikasi kita juga harus terukirlah di dalam melakukan penelitian itu. Tentunya melalui pembelajaran di kampus, melalui hal-hal yang lain yang Anda ikuti gitu kan, dalam misalnya bergabung dalam komunitas-komunitas riset. Nah, itu dalam rangka untuk melatih komunikasi Anda juga. Yang keempat, view a problem in wider context. Jadi kemampuan peneliti itu juga mampu melihat suatu masalah dalam konteks yang luas. Karena suatu masalah biasanya tidak berdiri sendiri. Jadi dalam penelitian itu, melihat masalah itu harus konteksnya sangat luas. Yang pertama konteks luas, dan permasalahan itu penyelesaiannya agak lama gitu. Tidak singkat gitu. Yang kita harus teliti itu. Yang Anda misalnya mau meneliti, melihat konteks permasalahan itu bukan permasalahan yang bersifat mudah cepat diselesaikan, tapi justru penelitian itu yang harus kita teliti yang sulit diselesaikan. Masalah yang sangat sulit diselesaikan. Ya karena biasanya kan masalah itu ya tidak berdiri sendiri, pasti ada, maksudnya di sini tidak berdiri sendiri adalah pasti ada sebab dan akibatnya. Sebuah permasalahan itu memiliki sebab dan akibat. Memiliki sebab dan akibat. Oke, kita kalau selanjutnya kita mengenal di sini bagaimana teorisasi dalam penelitian kualitatif, membangun sebuah teorisasi dalam penelitian kualitatif. Kita harus mengenal terlebih dahulu bagaimana teorisasi secara deduktif, berpikir secara deduktif. Deduktif itu artinya berpikir secara umum ke khusus. Sebaliknya induktif, khusus ke umum. Dari umum ke khusus itu deduktif, induktif, khusus ke umum. Ya. Seperti kurva segitiga gitu kan. Nah, kalau dia mulai dari bawah, runcing ke atas, itu deduktif. Kalau dia mulai dari atas ke bawah, itu induktif. Yang pertama teorisasi deduktif, di sini yang paling ditekan itu adalah menerima, meragukan, dan membantah. Menerima teori di sini artinya bahwa hasil-hasil penelitian ternyata mendukung teori tersebut sehingga hasil penelitian dapat memperkuat teori yang ada. Dengan demikian, teori tersebut semakin kokoh untuk dibantahkan. Jadi dalam tradisi teori deduktif ini, di sini dikenal namanya menerima teori. Gitu ya, menerima teori. Di sini ada yang mendukung teori dan arahnya di sini adalah hasil penelitian itu untuk mendukung teori. Sehingga hasil penelitian dapat memperkuat teori yang ada. Dengan demikian teori semakin kokoh untuk dibantahkan. Artinya untuk menguji teori tersebut. Untuk memperkuat teori tersebut. Apakah betul enggak teori ini? Gitu. Misal ada satu teori yang dibuat sebelumnya oleh peneliti sebelumnya. Kita mau uji teori ini gitu. Tapi setelah kita mulai menguji teori ini, tetapi teori ini sangat teruji gitu kan. Memang sesuai dengan satu fenomena itu yang kita ambil dan mengkaitkan dengan teori itu sesuai gitu. Nah, justru di sini semakin mengkokohkan teori tersebut. Eksistensi teori tersebut kokoh gitu. Yang kedua, meragukan maksudnya. Artinya di sini bahwa teori tersebut dalam posisi dapat dikritik karena telah mengalami perubahan disebabkan karena waktu yang berbeda. Ada juga muncul teori, beberapa teori, misalnya kita mau
meragukan maksud dari teori itu. Apakah teori itu sesuai enggak dengan kondisi lingkungan? Nah, teori ini lahirkan di era tahun sekian gitu kan, tapi kondisi sekarang berbeda gitu. Tidak bisa satu teori untuk melihat satu era itu menggunakan teori yang sangat teori pada era kolonial. Nah, sekarang kan berbeda gitu kan. Sekarang kan berbeda. Era sekarang ini era disrupsi. Jadi teori-teori yang dibutuhkan yang sesuai dengan era-era yang disrupsi sekarang ini. Tidak bisa kita gunakan teori-teori yang lama. Nah, teori-teori yang lama itu ya dapat kita ragukan gitu maksudnya. Karena waktunya yang berbeda gitu. Juga teori tersebut, tempat munculnya teori tersebut berada pada lingkungan yang berbeda. Misalnya teori itu muncul di Eropa. Oke, secara geografis, secara kultural, masyarakat tempatnya menghasilkan teori itu kan muncul dari hasil penelitian gitu. Masyarakat yang diteliti sebelumnya dalam menghasilkan sebuah teori itu meneliti masyarakat Eropa. Secara kultural pasti berbeda dengan masyarakat di Asia gitu. Lebih-lebih di Indonesia. Nah, itu lingkungan yang berbeda. Atau fenomenanya yang sudah berubah. Untuk itu perlu dikritik dan merevisi sebuah teori tersebut. Yang ketiga, membantah teori. Jadi ada teori bisa dibantah, dimaksud bahwa berdasarkan hasil penelitian maka semua aspek teori tidak dapat dipertahankan karena waktu yang berbeda, sama dengan maksud yang kedua tadi. Lingkungan berbeda dan fenomena sudah jauh berbeda. Dengan demikian teori tidak dapat dipertahankan atau direvisi lagi karena teori itu ditolak kebenarannya dengan membangun teori baru. Itu ya teori deduktif. Nah, kalau teorisasi induktif, di sini tradisi teorisasi induktif, teorisasi bukan hal yang penting dilakukan dengan teorisasi itu, kalau induktif itu, dia tidak mengandalkan teori dalam sebuah analisis fenomena itu, analisis masalah itu. Itu kan? Cuman berangkatnya pemikiran induktif ini berangkatnya pada sebuah data. Berangkatnya pada sebuah data. Nah, data itu segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian kalau tradisi teorisasi induktif. Jadi teori-teori itu bukan sebagai acuan dalam analisis sebuah permasalahan kalau tradisi induktif, cuman dia berangkat dari data dan segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian. Nah, kalau di tradisi deduktif, teori ini kita mesti berangkat dari teori ini, tradisi deduktif. Nah, lebih cenderung kualitatif ini memegang hasanah atau tradisi pemikiran deduktif kalau kualitatif. Nah, kalau yang induktif dia lebih ke kuantitatif. Oke. Nah, dalam sistematika membangun sebuah teori di dalam skema saya ini, dalam membangun sebuah teori, di mana di sini teori, yang pertama yang kita kenal grand theory, ada middle theory, application theory, dan konsepsional, sehingga nanti melahirkan sebuah metodologis. Metodologi. Seperti halnya ayat, hadis, dan perkataan ulama. Ketika ayat itu, kalau misalnya bunyi satu ayat itu, ada juga ayat Al-Quran itu yang masih memerlukan pemaknaan secara spesifik. Yang harus ditafsirkan secara spesifik. Sehingga ayat tersebut bagaimana diaplikasikan gitu kan, secara konkret sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sama halnya dengan sistematika teori yang harus kita bangun dalam sebuah penelitian gitu. Pertama, teori itu nanti ada beberapa teori yang di referensi-referensi itu yang sifatnya grand teori gitu. Teori besar. Kalau kita bandingkan dengan agama itu ayat Al-Qur'an gitu. Yang perlu ditafsirkan lagi. Nah, penafsiran dari ayat Al-Qur'an ini adalah hadis gitu kan.
adalah beberapa hadis yang muncul gitu kan, ada hadis dan ada yang mengatakan yang hadisnya soheh dan lain sebagainya gitu. Nah itu tataran hadis itu masuk di middle teori. Nah hadis itu kan muncul untuk apa namanya, untuk memberikan penafsiran terhadap sebuah ayat gitu kan. Nah jika hadis ini masih perlu ditafsirkan, ada juga hadis itu, beberapa hadis itu juga yang sesuai dengan apa namanya, ada hadis itu ya sesuai dengan pelaksanaan kehidupan sehari-hari, dengan ada juga hadis itu yang perlu penafsiran kembali gitu, perlu ditafsirkan. Oleh karena itu hadis yang perlu ditafsirkan kembali ini itu datang dari ucapan para ulama gitu kan. Sama dengan itu tatarannya application teori. Begitu Anda membaca sebuah buku, kalau teori itu yang Anda baca masih bersifat umum, perlu Anda mencari penafsiran-penafsirannya lagi gitu kan, berdasarkan riset siapa yang telah penelitian yang menggunakan teori ini. Nanti Anda lihat rentetannya gitu kan. Kalau teori-teori besar itu kayak teori konflik, kalau sosiologi itu teori konflik, teori fungsionalisme struktural, itu grand teori kalau di sosiologi. Teori konflik, teori fungsionalisme sosial, struktural, itu teori grand teori kalau di penelitian sosiologi. Nanti ada middle teori, ada application teori, dan muncullah konsepsional. Nah inilah tahapan-tahapan teori. Nah dari metodologis ini, yang menghasilkan proposisi atau keputusan. Di sini kita membuat sebuah keputusan untuk merancang sebuah riset dan melahirkan sebuah konsep dan melahirkan paradigma. Dari paradigma ini mengarah ke variabel-variabel. Disitulah kita menghasilkan sebuah ilmu, tentunya juga kembali kepada paradigma kita atau sudut pandang gitu. Ilmu itu yang melahirkan sudut pandang. Dan di sini juga dari sudut pandang ini melahirkan sebuah teori juga, apakah teori itu bersifat grand teori. Dan ini selalu berputar gitu. Nah, kira-kira seperti itu sih, membangun sebuah sistematika teori di dalam filsafat sebuah penelitian. Sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan. Silakan, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Saya, Pak. Yuk. Silakan. Jadi begini, Pak. Pertanyaannya ini sangat sederhana, Pak, dari saya. Oke. Kapan seorang peneliti itu bisa berhenti meneliti, Pak? Kapan seorang peneliti itu berhenti meneliti? Selama otaknya ini tidak berfungsi. Kalau misalnya semangat ini masih untuk mengumpulkan data, masih bisa gitu loh. Iya, Pak. Masih bisa. Ini ada pertanyaan sedikit. Yo. Mohon maaf, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Saya dulu ini. Mohon maaf saya dulu. Ya, Pak Untuk Wen. pertanyaan yang pertama itu, Pak, Ya, bentar, Pak Wen dulu. jawabannya, Pak. Pak Wen dulu. Oke, siap. Ayo Pak Wen. Assalamualaikum Pak. Saya ingin bertanya tentang penelitian ada teori kualitatif. Di sana ada 4 objek kan, ada di bawah sama rentetannya tadi. Bagaimana kita sudah menguasai yang tadi contoh yang 4 itu, tapi masyarakat tempat kita meneliti itu kurang begitu berpendidikan, Pak. Gimana solusinya terus? Sedangkan kita dituntut untuk 4 hal, selain daripada yang tadi ilmu objek, sama paradigma, sama proposisi 5 kan? Ya. Itu. Gimana solusi dari seandainya kita dapat meneliti dengan teori kualitatif kepada masyarakat yang sistem pendidikannya tidak rendah lah begitu.
Ya. Sedangkan ada sana problema semua kan. Gimana kita akan menggali problema sedangkan dia tidak paham tentang yang kita teliti. Baik. Baik, Terima kasih, Pak. Yuk, baik Pak Wen. Menghadapi masyarakat yang masih awam itu justru itu fenomena yang harus kita teliti. Itu yang pertama Pak Wen ya. Ketika kita menghadapi fenomena bahwa masyarakat itu awam, di situasi saat ini masyarakat sudah berpendidikan, di mana gratis sekolah, tapi ada Sinyal di sini kurang, Pak. Ampura. ya, masih masyarakat itu yang kita temukan masih awam, ini adalah fenomena yang harus kita teliti gitu. Nah, jika kita memiliki fenomena yang lain terhadap lokasi penelitian terhadap masyarakat Sinyal yang saya ini kurang. ya Pak, bisa didengarkan Pak Wen? Bisa, tapi agak putus-putus. Gitu ya, Pak Wen yang putus-putus nih. Yang lain jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Sinyal soalnya di sini. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Jelas di sini sinyalnya kurang. Oke Pak Wen, nanti ini kan kuliah kita ini saya rekam, nanti saya upload lah, gitu. Bisa didengar kembali. Nah, terima kasih, Pak. Yuk. Baik. Kalau maksudnya Pak Wen tadi, ketika menghadapi masyarakat yang awam tempat kita mengumpulkan data, tetapi kendala masyarakat itu awam, justru masyarakat awam itu sebuah fenomena yang harus kita teliti, Pak Wen. Fenomena. Ya, itu fenomena. Gitu kan? Kenapa mereka awam gitu? Itu yang pertama dulu ya. Namun kalau fenomenanya berbeda, konteksnya berbeda yang kita teliti, sedangkan masyarakat awam ini adalah tempat kita mengumpulkan data atau tempat kita akan bertanya, instrumen penelitian itu, instrumen kita atau teknik wawancara kita itu harus menyesuaikan dengan masyarakatnya gitu. Jadi kita sebagai peneliti ini yang harus menyesuaikan diri, Pak Wen. Jadi bertanya itu dalam mengumpulkan data itu jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi, orangnya nggak ngerti nanti. Dan peneliti itu, misalnya Anda mau meneliti di daerah Lombok Utara, ya awam tidak bisa berbahasa Indonesia, Anda harus bisa berbahasa Lombok Utara gitu. Gitu kan? Supaya kita memperoleh data yang sesuai gitu loh. Artinya setiap pertanyaan kita itu yang harus kita olah gitu kan, tetapi arah dari jawabannya itu, arah dari jawaban yang kita wawancara itu, tujuan dari pertanyaan kita itu bisa berhasil gitu, bisa terjawab gitu loh. Itu dalam kita yang menyesuaikan diri sebagai peneliti. Nah, itulah kualitatif gitu. Ya, Pak. Gitu, Pak. Ada yang lain? Ali Fikri ya tadi ya? Atau Ramsi? Ya. Gimana? Ramzi ya tadi ya tanya ya? Enggak, Pak, saya mau mendengarkan tadi. Belum belum jelas saya dengarkan jawaban dari pertanyaannya saudara Ali itu tadi. Itu menarik. belum ada pertanyaannya loh Ali nih. Apa li? Al-Ghazali maksudnya itu Ramzi, Pak, bukan Ali Fikri, Pak. Kapan orang itu berhenti meneliti? Oh, Al-Ghazali. Pak. Al-Ghazali. Kapan kita berhenti meneliti? Ya, Al-Ghazali. Karena yang sebenarnya begini, Pak, saya luruskan sedikit. Sebenarnya yang harus kita teliti itu adalah bagaimana pembentukan karakter yang harus dimiliki sama Al-Ghazali itu. Karena dia salah satu mahasiswa yang sangat unik dan fenomenal, Pak. Artinya praktek, artinya praktek yang tadi Bapak sebutkan ke kami itu. Dulu pertanyaan lo Ali dulu. Angkanya itu ante nimbal doang. Udah. Empiris soalnya. Empiris. Ya, gimana? Halo Pak, bisa Ya. dijelaskan? Ayo Pak Ali, coba diulang pertanyaannya. Ayo. Ada yang lain nggak? Pak, tolong jelaskan ulang maksud dari deduktif
dan induktif itu Pak, dan contohnya yang saya perlukan ini Pak. Gimana? Dari umum ke khusus dan khusus ke umum itu contohnya seperti apa Pak? Dari khusus ke umum, yang deduktif, itu berpikir itu. Ya, Kita deduktif berpikir dan secara induktif. umum, kita berpikir dulu secara umum gitu kan, nanti kita lebih spesifik untuk membahas segala sesuatu itu gitu loh. Misalnya dalam misalnya contoh ya, kita mau meneliti gitu. Kita mau atau menyusun atau begini sederhananya saja gitu kan. Sederhananya saja kalian merangkai sebuah kata-kata kalau dalam hasanah tradisi deduktif. Di awal paragraf kalian, di awal uraian kalian itu, kalian berbicara tentang yang umum dulu gitu. Ini contoh sederhana sekali. Kalian bicara tentang hal yang umum dulu. Misalnya kalian berbicara, saya tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau saya adalah orang Indonesia. Saya orang Indonesia, tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, nanti menjurus sampai dengan ke alamat rumah. Itu yang deduktif. Itu contoh sederhana saja. Nah, kalau yang induktif, kamu pikir begini, kalian menguraikan satu, oh ya alamat saya jalan ini loh, gitu loh. Jalan ini nanti naiknya sampai ke Indonesia gitu. Terakhirnya nanti ke Indonesia, pengkerucutannya nanti ke Indonesia. Itu contoh sederhana lah kalau dia deduktif dan induktif. Bisa ya? Gimana Hamdi? Itu contoh sederhananya. Dari umum ke khusus, dari khusus ke umum gitu. Paham ya? Halo Hamdi? Belum itu, suaramu belum aktif. Nah, itulah contoh kecilnya tadi, bagaimana gambaran tentang deduktif dan induktif gitu. Begitu juga di dalam hasanah sebuah penelitian, kita mau berangkat dari mana nih karakteristik penelitian kita, apakah deduktif dan induktif. Jadi harus jelas juga di sana gitu kan, harus jelas di sana. Oleh karena itu, tradisi kualitatif itu biasa dibangun secara deduktif gitu kan, karena dalam membangun sebuah teori di dalam kualitatif itu, seperti skema saya tadi, di sini kita mulai dari teori yang besar dulu gitu. Kita memulai dari teori yang besar dulu, seperti yang saya contohkan. Kalau kita ambil satu, kita kita analogikakan dengan sebuah ayat suci. Yang pertama yang perkataan Allah Subhanahu wa taala itu kan berada pada ayat suci. Perkataan Tuhan itu ada di ayat suci kan. Dan itu bukan perkataan Rasulullah Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an itu. Nah, oleh karena itu Rasulullah Nabi Muhammad menjabarkan perkataannya melalui hadis gitu kan, untuk menjelaskan maksud dari ayat suci tadi. Nah, itu yang masuk dalam tataran middle theory. Middle theory gitu. Nah, dari perkataan Rasulullah masih banyak yang perlu ditafsirkan di sana. Dan di ayat juga, penafsiran ayat itu melalui rumusan sebuah hadis. Nanti di dalam hadis itu, ini analogi ya, rumusan sebuah hadis itu masih ada yang perlu ditafsirkan, maka dari perkataan ulama itu namanya tataran application theory. Begitu juga dalam membangun sebuah teori di dalam penelitian itu. Nah, kalau kita di sosiologi, teori besar di dalam sosiologi itu yang kerap dikenal itu ada dua teori, yaitu teori konflik dan teori fungsionalisme struktural. Itu ya. Itu yang kita kenal di dalam sosiologi. Dua arah kutub pemikiran ini yang melihat fenomena masyarakat itu dari fungsionalisme struktural dan konflik, di mana tokoh-tokoh konflik itu seperti Karl Marx gitu kan, dan lain-lain, dan kawan-kawan lah seperti Rabdah Rendrop gitu kan kalau konflik itu.
dan juga melihat dari fungsionalitas struktural. Itu tataran di dalam hasanah sosiologi sebuah grand theory, dan banyak middle teori dan application theory sampai dengan konsepsional. Kira-kira seperti itu. Ada yang lain? Kira-kira? Cukup, Pak. Gondrong sekali kamu Li sekarang. Setelah ditinggalkan sama Abah Iya, Pak. Abah Husni. Lengge. Begitulah, Pak. Jadinya nasib kita saat ini. Jadinya ya Lengge yang menggantikan perannya Abah jadinya. Nggak gitu juga, Abah Husni itu udah makomnya beda itu. Ya, artinya transfer pengetahuan itu. Oke. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, kita lanjut ke satu lagi. Di sini ada penugasan untuk perkuliahan kita sedikit di sini. Ini kalian nanti saya minta untuk menyusun, mengisi kolom ini. Ada jenis penelitian di sini, satu kualitatif dan kuantitatif. Definisi fungsinya apa di sini nanti ditaruh saja. Tidak usah diisi kolom ketiga karena di sini ada untuk skor ya. Kalian isi di kolom kedua saja. Apa definisi kualitatif dan fungsinya apa? Yang kuantitatif juga cari definisinya apa dan fungsinya apa. Nah, yang kedua, buatlah pengertian penelitian dan penjelasannya. Buatlah pengertian dari penelitian itu apa dan bagaimana penjelasannya. Silahkan nanti dijawab. Untuk tugasnya sudah saya taruh di assessment nanti kalau misalnya belum muncul nanti, dapat tugas itu, Pak. ya nanti nggak apa-apa, cuman sederhana kok. Ini bisa diambil dari, carilah bukunya nanti, ini buku-bukunya nanti bisa dicari sumber referensinya. Nanti di di LMS sudah saya siapkan asesmennya, Anda buat dan Anda upload di sana seperti biasa. Oke, nanti tabelnya template-nya sudah saya siapkan berupa Word ya. Kalau bisa diketik pakai laptop aja nggak apa-apa kok. Karena Word-nya sudah saya siapkan, tinggal Anda download nanti muncul di laptop Anda. Karena itu berupa Word. Oke, kalau gitu kita ada pertanyaan enggak lewat ini? Oh, nggak ada. Jangan lupa absennya di LMS, silahkan diisi daftar hadirnya. Ada yang khusus kelas A5, kelas B5 gitu kan. Namanya sudah ada di masing-masing absen itu, silahkan ditentukan saja kelasnya pada LMS untuk presensinya. Oke? Siap. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi perkuliahannya bisa diambil pada LMS, bisa di-download pada LMS. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.